adik-adik sekolah minggu? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, yang luar biasa tunjukkan ya. Kita memulai ibadah kita sekarang. Sebelumnya Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan semangat ya dan penuh kasih. Kita menyanyikan lagu yang pertama, Kasih Yesus Manis dan Indah. Yang kedua, Kasih. Yang ketiga, Kasih Yesus Indah, oh indah. Dan yang keempat, kasihnya seperti sungai. Nah, yang pertama kita nyanyikan, Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik, kita sudah selesai menyanyikan lagu hiburan. Sekarang kita mau masuk ibadah. Persiapkan hatimu, persiapkan Alkitabmu. Sebelumnya, Tante undang untuk duduk kembali. Kita menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti lemah lembut,
kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, kita mau masuk ibadah, kita mau berdoa, semua lipat tangan, tangannya taruh di dada, kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat kasih setiamu yang selalu menyertai kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah virtual kami, kiranya Tuhan berkati kami semua, anak-anak juga Tuhan, berkati yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Berikan mereka kesehatan dan selalu setia kepadamu. Dan kami juga Tuhan yang melayani hari ini, kiranya Tuhan berkati, mampukan kami untuk menjalankan semua pelayanan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami manusia berdosa, ampunilah dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Kita dengarkan dulu ayat hafalan minggu lalu. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Jonathan Haryanto Pasaribu. Saya dari WIK Korintus. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu
yang tertulis di Galatia 3 ayat 26. Yang berbunyi, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang kita masuk untuk ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364 ayat 1. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami berserah kepadamu ya Tuhan, di dalam tangan pengasihan anak-Mu Yesus Kristus. Dan pada saat ini Tuhan kami bersyukur, karena Tuhan masih mempertemukan kami dengan anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, dalam ibadah virtual pada pagi yang indah ini. Biarlah Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus-Mu Engkau siapkan hati dan pikiran anak-anak kami, agar mereka boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya pasti itu adalah ciri khas anak sekolah minggu. Khususnya anak sekolah minggu HKBP Batu Haji Lama. Pada saat ini Amang ingin memberitakan firman Tuhan yang pada minggu ini diambil dari Ulangan pasal ke-6. Ayo buka semua Alkitabnya. Yang belum buka, dibuka ya. Ulangan pasal ke-4. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Sudah ya, udah dibuka semuanya. Amang membacakannya untuk anak-anak kami yang ada di rumah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini Amang juga ditemani oleh temanmu yang selalu setia menemani Amang di setiap kebaktian minggu kita. Sudah tahu kan? Sebentar Amang panggil teman kalian si Cian ya. Oke, sebentar.
Oke, ini teman kalian yang cantik, yang selalu pakai baju merah. Nggak pernah ganti dia, bajunya merah terus. Ada banyak bajunya yang merah di rumah. Oke, sekarang si Cian mau nyapa teman-teman di rumah. Mau nggak Cian nyapa? Mau, Mang. Ah, iya, mau katanya. Sebentar ya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Iya, baik katanya lo tadi. Baik lo Cian. Senang nggak Cian? Senang nggak Mang? Senang dia karena teman-temannya juga baik semua. Seperti Cian di sini juga, dia juga baik. Tahu nggak tadi Cian? Firman Tuhan dari apa? Ulangan Amang. Ulangan, betul. Ulangan ya. Tadi Amang juga dengar loh, waktu tante-tante guru sekolah minggu nyanyi apanya Tuhan banyak tadi Cian? Kasih. Iya, nyanyi kasih. Kasih semua. Enak kali ya berbicara tentang kasih. Pada firman juga pada minggu ini, pada pagi yang indah ini, ada banyak bercerita tentang kasih. Adik-adik tahu nggak? Tadi bagaimana Musa, Nabi Musa berfirman atau mengatakan atau memberikan nasihat kepada orang-orang Israel. Pada saat itu anak-anak, mereka ingin menyeberangi sungai Yordan. Tahu kan sungai Yordan? Tahu Amang? Ya dia tahu juga. Pasti anak-anak sekolah minggu tahu semua itu sungai Yordan kan. Mereka mau melewati sungai Yordan. Dan ini adalah perkemahan mereka yang terakhir. Ketika mereka akan nantinya akan ke tanah perjanjian. Yaitu ya tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, Israel. Dan pada saat itu Musa memberikan nasihat kepada mereka. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kenapa Cian? Berarti firman ini untuk orang Israel Amang. Bukan hanya untuk orang Israel. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang Israel saja. Pada saat ini juga masih berlaku. Bahwa Tuhan kita itu Esa. Tuhan kita itu Maha Tahu. Tahu kan adik-adik sekolah minggu Tuhan kita Esa? Iya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang semuanya tahu. Lalu dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Berbicara tentang kasih. Gampang. Tadi kata tante K-A-S-I-H. Ah iya, K-A-S-I-H. Kasih katanya. Tapi cuma mengucapkannya aja kasih. Tapi ketika mempraktekannya susah nggak Sian? Susah Mang. Gimana susahnya? Kalau teman gara-gara terus. Iya, kalau teman gara-gara terus kadang mau kita lawan, tak ada kasih. Padahal firman Tuhan mengatakan tentang kasih. Tetapi tahu nggak Cian? Di sini tadi bukan hanya berbicara tentang kasih saja. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang menjadi kebiasaan orang Israel pada saat itu Sema namanya, Sema atau Sima. Bagaimana anak-anak Israel itu berkumpul di dalam satu tempat sinagoge namanya, ataupun berkumpul di rumahnya, mereka mendengarkan ajaran firman Tuhan melalui imam-imam ataupun melalui orang tuanya. Jadi hanya di situ saja, hanya di bangsa Israel? Tidak, kita juga harus seperti itu. Itu kebiasaan bangsa Israel yang memang harus kita tiru. Makanya orang Israel itu Cian pintar-pintar loh. Iya Mang, iya pintar-pintar. Di seluruh dunia banyak orang Israel pintar-pintar. Cian mau nggak jadi orang pintar? Mau Mang? Iya mau dia. Anak-anak sekolah minggu. Dengan bagaimana? Tadi firman Tuhan mengatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang katanya. Ya dalam singkatnya gini loh. Anytime and anywhere katanya. Tahu nggak Cian? Tahu Mang? Apa itu? Di setiap waktu, dimanapun katanya. Iya, kita harus memberitakan kasih ataupun firman Tuhan di setiap waktu dan kapanpun di setiap tempat. Tidak ada harus di gereja baru kasih sama orang. Bukan itu saja. Di mana tempat. Dan di setiap waktu. Katanya tadi pada waktu duduk-duduk di rumah. Waktu jalan-jalan. Waktu sama temannya main-main. Tapi Amang, aku kan gak bisa berkhotbah. Iya, memang pada saat ini Cian atau anak-anak sekolah minggu belum bisa kan berkhotbah ataupun ngasih firman Tuhan kepada teman-teman yang lain kan. Memang benar, tetapi pada saat ini, walaupun firman Tuhan pada saat ini tadi dikatakan sepertinya tugas orang tua saja ya, ini tidak. Anak-anak sekolah minggu bisa memberitakan firman Tuhan melalui apa? Melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita.
Jadi kalau ada anak-anak sekolah minggu HKBP Batu Haji Lama, maka di situ ada berkat, ada kasih. Benar nggak Cian? Benar Amang? Iya, jangan jadi batu sandungan. Kita harus jadi berkat. Tadi dikatakan juga, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan juga pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Lalu bagaimana? Lalu Amang, kita harus pakai anting-anting salib ya? Kalung salib. Bukan itu saja, lambang-lambang itu tidak berguna kalau tidak kita praktekkan. Benar enggak? Tadi katanya kasih loh. Kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus kasih kepada orang lain? Karena apa Cian? Karena Tuhan sudah berbuat baik dan kasih kepada kita duluan. Iya, karena Tuhan juga pertama berbuat baik kepada kita. Diserahkan anaknya yang tunggal. Bukan karena supaya kita dibalas, bukan gitu. Tuhan sudah berbuat baik sama kita. Kita berbuat kepada orang lain juga. Seperti itu anak-anak sekolah minggu. Bukan hanya simbol-simbol kita buat di rumah kita. Lalu kita buat salib. Di anting-anting kita salib. Di kalung kita salib. Bukan itu saja. Tetapi salib ataupun kasih itu harus kita praktekkan. Jadi bukan hanya diikat di tangan. Kalau zaman dulu memang pada waktu Israel dikatakan plikari. Plikari itu mereka buat kotak-kotak kecil isinya perintah Tuhan, hukum Taurat. Lalu mereka ikat di tangannya. Kalau kita sekarang bukan hanya harus mengikat saja, tetapi kita harus membacanya, harus menerapkannya, dan mempraktekkannya juga dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Udah ngerti Cian? Udah Mang? Iya. Harus mengerti. Seperti itulah anak-anak sekolah minggu. Bagaimana Musa mengajarkan kepada bangsa Israel yang sampai pada saat ini juga ajaran itu berlaku untuk kita. Inti daripada ajaran Yesus Kristus adalah K-A-S-I-H. Iya, kasih. Makanya Amang semangat kali waktu tanti-tanti sekolah minggu nyanyi tentang kasih-kasih tadi. Karena memang orang Kristen adalah orang yang penuh kasih. Apalagi anak-anak sekolah minggu. Ya. Demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Amang berharap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mulai pagi ini harus memberitakan firman Tuhan. Kemanapun saja. Anytime, anywhere. Kita harus memberitakan firman Tuhan melalui perbuatan kita yang baik. Kita harus menjadi contoh bagi anak-anak yang lain yang tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat. Mau anak-anak sekolah minggu? Mau gak Cian? Mau Amang? Iya, anak-anak di rumah pasti mau juga, bukan si Cian aja. Kita harus mau, jangan cuma nyanyi kasih pasti lemah lembut. Enggak gitu aja, tetapi juga kita harus bertutur lembut. Kasih ada banyak. Tetapi kasih Tuhan adalah kasih agape. Inilah yang harus kita terapkan. Anak-anak sekolah minggu harus menerapkan bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Seperti itulah kita mengasihi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar, yang boleh tertabur pada saat ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk berbuat kasih. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Karena kami sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak kasih yang boleh menyebarkan kasih kami dimanapun, kapanpun. Dan kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan yang boleh mencintai siapapun saja Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin membagikan kasih kami kepada anak-anak yang lainnya. Sehingga kami adalah anak-anak Kristen yang mempunyai kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada, yang dalam pekerjaannya mereka Engkau berkati ya Tuhan pekerjaan mereka, agar mereka Tuhan boleh menghidupi anak-anak kami untuk sekolahnya, untuk menggapai cita-cita mereka. Juga anak-anak kami Tuhan yang dalam masa libur pada saat ini, di mana mereka telah mendapat raport Tuhan. Walaupun Tuhan pada saat ini mereka tetap dalam pembelajaran daring ataupun virtual ataupun online ya Tuhan. Tetapi itu tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar ya Tuhan. Seperti mereka bersekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan kami.
agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom.